Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, surat atas nama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang meminta sumbangan sebesar 800 juta rupiah ke pemerintah kota Cirebon viral di media sosial. Wali kota Cirebon Nasruddin Aziz mengakui menerima surat tersebut namun tidak mempercayainya. Ia meyakini bahwa surat permintaan sumbangan itu palsu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mendadak jadi sorotan setelah sebuah surat permohonan sumbangan yang mengatasnamakan dirinya viral di media sosial. Surat yang membubuhkan nama Ali Mochtar Ngabalin ini berisi permintaan sumbangan sebesar 800 juta rupiah untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan kepada pemerintah kota Cirebon. Surat bahkan menyertakan tanda tangan Ngabalin dan stempel KSP. Permintaan sumbangan 800 juta rupiah tersebut diajukan dengan dalih kekurangan dana dari pemerintah pusat sehingga mengajak Pemkot Cirebon untuk berpartisipasi dalam acara santunan anak yatim tersebut. Wali Kota Cirebon, Nasruddin Aziz, mengakui menerima surat tersebut namun tidak mempercayainya. Ia meyakini bahwa surat permintaan sumbangan itu palsu. Suratnya masuk apa segala macam, tapi tadi saya kira kepala daerah ataupun siapapun ya bukan orang yang kemudian bisa dibodohin, iya gitu kan, dengan hal-hal yang demikian. Artinya Pak Wali tidak menghiraukan surat itu ya Pak? Ya tidak lah, itu sama sekali tidak. Kalau kami percaya, masa iya sih negara itu kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena saya yakin ini bukan perbuatannya Pak Ali Ngabalin. Ali Ngabalin. Nggak mungkin perbuatan beliau. Itu jadi ya nggak perlu saya harus melakukan klarifikasi. Kan seperti itu. Sementara itu, Ali Ngabalin mengkonfirmasi bahwa surat sumbangan yang mencatut namanya adalah palsu. Ia menjelaskan KSP tak pernah menerbitkan surat permohonan atas nama pribadi. Tak terima namanya dicatut oknum tak bertanggung jawab, Ngabalin membawa kasus surat permohonan sumbangan ini ke jalur hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin berencana melaporkan beredarnya surat permintaan sumbangan yang mencatut namanya ke pihak kepolisian. Ngabalin menjelaskan dirinya sudah berkonsultasi dengan Deputi 4 KSP dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait pencatutan namanya tersebut. Ngabalin menyatakan dirinya sangat dirugikan dan mengaku nama baiknya tercoreng sehingga memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Pelaporan awalnya akan dilakukan Ngabalin atas nama pribadi pada pukul 10 pagi tadi ke Polda Metro Jaya. Namun belakangan Kepala Staf KSP Muldoko akan memberikan keterangan resmi atas nama lembaga mengenai beredar surat palsu tersebut siang hari ini. Makanya memang membutuhkan waktu dari Kantor staf Presiden berencana memberi tanggapan resmi mengenai beredarnya surat permohonan permintaan sumbangan yang mencatut nama tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. Sudah rekan Gita Iha yang akan mengabarkan dari lokasi. Gita, rencana konferensi pers yang akan dilakukan KSP, apakah sudah ada indikasi untuk dilakukan? Ya baik Alfa Tauhid dan juga pemirsa, ini kurang lebih sekitar 2 jam lagi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh kantor staf Presiden bahwa memang nantinya akan ada rencana klarifikasi secara terbuka melalui press conference yang akan dilakukan oleh KSP, dihadiri nantinya dengan atau oleh Ngabalin, Ali Mochtar Ngabalin beserta juga dengan
Kepala Tenaga Ahli Staf Presiden Muldoko yang nantinya akan memberikan klarifikasi mengenai beredarnya surat yang bernarasi adanya permintaan bantuan sebesar 800 juta rupiah dari KSP terhadap Pemkot Cirebon demi atau untuk tujuan sumbangan kepada anak yatim selama bulan Ramadan. Sejauh ini kami melihat sudah ada persiapan dan nantinya pukul 14 ini diperkirakan akan dimulai press conference tersebut. Sejauh ini Alfat dan juga pemirsa, kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi langsung terhadap Ali Muchtar Ngabalin, dan Ali Muchtar Ngabalin sendiri mengatakan bahwa surat yang beredar dan sampai kemudian kepada wali kota dari Cirebon adalah palsu dan benar-benar merugikan dirinya secara pribadi maupun secara instansi yang di dalam hal ini adalah kantor staf presiden sendiri. Ia menilai bahwa kop surat yang kemudian beredar ataupun melalui surat tersebut tidak sesuai standar. Kemudian juga dengan selain kop surat tersebut, Ali Muchtar Ngabalin juga menjelaskan bahwa tidak ada satupun tenaga ahli utama kantor staf presiden yang memiliki kewenangan untuk berkirim surat terhadap kepala daerah, apalagi terkait dengan permintaan sumbangan seperti yang beredar pada 2 hari yang lalu, Alfat dan juga pemirsa. Nantinya memang pada setelah press conference ini, menurut rencana Ali Muchtar Ngabalin akan melanjutkan laporan yang sebenarnya tertunda ataupun ditunda oleh Ali Ngabalin yang sebelumnya direncanakan pada pukul 10 pagi tadi akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun berdasarkan pengakuan dari Ali Muchtar Ngabalin sendiri bahwa pelaporan tersebut akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya seusai press conference klarifikasi secara terbuka dari KSP ini diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Nantinya Alfat dan juga pemirsa, kami akan memonitor tentang surat tersebut. Kami juga akan menanyakan perihal nama yang tertera di dalam surat tersebut, yakni Dian Cahyani. Apakah memang Dian Cahyani yang tertera dalam surat tersebut merupakan anggota ataupun tenaga ahli utama di kantor staf presiden atau tidak, begitu Alfat. Kemudian juga bubuhan tanda tangan dari Ali Ngabalin tersebut, apakah benar tanda tangan beliau atau tidak. Kita akan nantikan penjelasan dari KSP pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Alfat, sementara demikian. Gita, dari agenda yang sudah disebarkan ke pihak pers, apakah kemudian nanti Kepala Staf KSP juga akan ikut hadir dalam keterangan nanti atau hanya diwakilkan saja oleh Ali Muchtar Ngabalin? Ya, baik, berdasarkan undangan ataupun konfirmasi langsung yang diedarkan ataupun juga kami juga tadi sempat mengkonfirmasi Ali Muchtar Ngabalin bahwa nantinya press conference ini tidak saja dihadiri oleh Ali Muchtar Ngabalin yang dalam hal ini namanya dicatut dalam surat yang beredar tersebut, tapi juga ada Kepala Staf Tenaga Ahli Utama dari kantor staf presiden yakni Muldoko yang nantinya ikut memberikan klarifikasi terhadap masyarakat, begitu Alfat. Baik, kita akan tunggu nanti keterangan resmi dari KSP pada pukul 2 siang nanti. Gita Iha mengabarkan langsung.